Oke, sambil merokok, udah tonton aja sampai selesai. Nanti saya akan membimbing Anda untuk memasuki alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar Anda. Nanti akan saya jelaskan kenapa kita harus menembus dulu pikiran bawah sadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, tentunya masih di channel Suyono Listrik, dan tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga sehat, baik jasmani, jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Tetap sugestikan di diri Anda, mulai sekarang dan seterusnya saya semakin sehat, mulai sekarang dan seterusnya saya semakin kuat, mulai sekarang dan seterusnya saya semakin rileks, mulai sekarang dan seterusnya saya semakin damai, mulai sekarang dan seterusnya saya semakin nyaman, gitu ya. Saya ingatkan yang baru bergabung, silakan Anda lihat video saya yang dulu-dulu sebelum Anda bertanya di kolom komen tentang keluhan Anda itu apa, solusinya bagaimana. Itu sudah ada di video saya yang dulu-dulu. Anda nggak boleh malas ya, nggak boleh malas. Anda lihat judulnya sudah bertanya, baru lihat 1 menit, bahkan baru lihat berapa detik sudah bertanya begini. Biasakan nonton sampai selesai, simak dulu, simak satu persatu, ikuti prosesnya, ikuti alur cerita yang saya sampaikan ya. Itu karena apa? Biasanya kalau Anda sudah malas ya, ya sudah, nanti takutnya Anda begitu terus, karena rasa malas inilah yang menjadi penghambat kesembuhan Anda. Baik malas beraktivitas, malas melakukan meditasi, malas melakukan relaksasi, malas melihat motivasi, hanya bertanya tanpa melihat videonya, begitu ya. Saya ingatkan ya, itu. Jadi tontonlah sampai selesai biar ilmu saya ini keserap, biar apa yang saya omongkan ini nggak sia-sia, gitu ya. Oke. Banyak hal-hal yang lucu yang pernah saya alami saat saya menderita psikosomatik ya. Saya pernah di kamar mandi di kantor saya. Pas di kamar mandi saya kan buang air kecil. Saat itu lampu mati ya, lampunya mati, lampu kamar mandi mati. Gila, padahal kencing saya belum selesai. Takut saya, langsung pintu itu saya buka, saya langsung keluar. Padahal itu langsung air kencing saya itu di celana saya semua itu. Saking takutnya saya di kamar mandi ya. Saya memang dulu takut di kamar mandi sendirian, apalagi gelap itu ya. Takut saya. Wah, sampai air kencing itu tumpah semua. Wah, udah, itulah kenangan termanis. Pernah juga cukur rambut. Waktu baru dapat setengah ini, dapat segini. Itu pikiran saya, perasaan saya sudah gelisah, sudah ingin cepat pulang ya. Saya begini kan tukang cukur, cepet mas, cepet mas. Loh, kenapa pak? Udah cepat. Perut saya mules, saya bilang gitu aja, ngopet gitu. Wah, nggak tahu hasilnya, pokoknya jelek begitu. Buru-buru saya naik motor pulang. Tapi ternyata setelah nyampe di rumah biasa-biasa saja begitu.
nggak terjadi apa-apa. Nah, itu buktinya apa? Nah, buktinya ini sesuai dengan apa yang akan saya bahas, yaitu tentang apa? Konflik di pikiran Anda. Nah, ini yang kebanyakan Anda tidak menyadari kalau di pikiran Anda itu terjadi konflik internal atau konflik di dalam pikiran Anda. Tetapi konflik ini pemicunya adalah yaitu dari luka batin Anda, dari rasa was-was Anda, memikirkan sesuatu yang belum terjadi, ya, terlalu memikirkan takdir, terlalu memikirkan masa depan, baik masa depan kita sendiri maupun masa depan anak-anak kita. Terus terlalu ya pokoknya terlalu lah terlalu ya itu penyebabnya, atau bisa disebabkan dengan omongan-omongan orang, ya, omongan teman Anda, omongan pasangan Anda. Tapi yang saya maksud di sini adalah omongan-omongan yang merasa bahwa kita itu sakit hati gitu, karena kita itu lebih saat ini itu lebih mengutamakan prasangka dari persepsi, ya. Apa yang kita dengar itu persepsi kita nggak main, tapi yang main hanya prasangka kita. Sebenarnya itu menurut pendapat saya, ya. Seharusnya kan kita setelah mendengar sesuatu, melihat sesuatu, itu kita harus persepsinya yang bagus. Tapi enggak, di sini adalah prasangka begitu. Nah, dan itu wajar, ya, karena saat ini terjadi konflik di pikiran Anda. Omongan teman Anda, omongan tetangga Anda, omongan pasangan Anda, omongan orang tua Anda, udahlah omongan siapa saja, terus apa yang Anda lihat di media sosial. Nah, itu juga bisa menyebabkan konflik di pikiran Anda, konflik internal. Penyebabnya bisa dari internal di kenangan-kenangan kita, masa lalu kita, luka batin kita, atau konflik dari luar, yaitu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, gitu, ya. Supaya Anda paham dengan ini semua. Jadi sebenarnya Anda itu tidak sakit parah, ya. Konflik di pikiran Anda itu yang bikin bubrah. Nah, itu teman saya, ya, ada yang sudah divonis sakit ginjal dan harus diambil ginjalnya, sudah diambil ginjalnya, tapi mereka mereka enjoy saja gitu, ya. Saya tanya, itu biasa saja, nggak menimbulkan kecemasan. Saya juga heran, padahal sudah terbukti kalau ginjalnya itu sudah diambil. Ada juga teman saya yang sudah ring di jantungnya, tapi mereka tidak cemas, padahal sudah jelas-jelas sakit jantung. Anda dan Anda yang tidak menderita sakit jantung justru malah cemas, inginnya menghadirkan bahwa Anda itu sakit jantung. Begitu, berpikirnya ke jantung aja, gitu, ya, atau tidak? Itu. Nah, inilah. Terus ada tetangga saya, ya, yang sudah dinyatakan tumor otak, sudah diambil, sudah dioperasi. Mereka nggak cemas kok. Waktu divonis itu mereka nggak cemas-cemas amat, gitu. Saya tanya gitu. Nah, tetapi kita yang hanya menderita sakit pikiran justru merasa kalau kita itu sakit parah, atau istilah kerennya hipokondria. Nah, itulah saya juga bingung gitu. Nah, tapi ada sekarang jangan bingung, ya. Kenapa begitu? Yaitu terjadi konflik di pikiran Anda. Tapi kenapa, Pak? Badan saya lemah. Kenapa, Pak? Saya kok sering panik attack, jantung berdebar. Kenapa, Pak? Saya sering kedutan. Kenapa, Pak? Saya kok pusing. Kenapa, Pak? Saya sempoyongan keliengan. Kenapa, Pak? Saya sering mual. Kenapa, dan kenapa, Pak? Nah, jawabannya adalah begini, ya, psikosomatik. Psiko itu pikiran atau jiwa, soma itu tubuh atau badan, di mana kondisi pikiran mempengaruhi ke badan kita. Nah, itu, maka Anda harus perlu memahami apa itu psikosomatik. Nah,
Jadi Anda itu tidak menderita sakit parah, cuma terjadi konflik internal di pikiran Anda yang penyebabnya dari faktor internal, faktor di dalam, dan faktor di luar gitu. Gitu ya, itu perlu Anda pahami. Jadi sebenarnya orang Jawa kuno zaman dulu ya, itu sudah mempelajari anatomi tubuh manusia. Ya, orang Jawa kuno itu sudah tahu yang namanya di tubuh kita itu ada 7 cakra. Ya, dari cakra muladhara, cakra dasar, cakra sek, ya, cakra jantung, tenggorokan, cakra mata ketiga, terus cakra mahkota. Nah, itu cakra itu pusat energi. Sudah tahu sebenarnya, orang Jawa itu sudah mempelajari anatomi di tubuh kita. Ya, nanti Anda bisa catat lah ya. Anda bisa catat tentang cakra-cakra yang ada di tubuh Anda. Begitu. Karena apa? Karena psikosomatik itu kan sakit pikiran. Nah, disinilah dibutuhkan sebuah energi. Nah, energi itu bukan energi yang kita harus kuat, enggak. Energi ini yang kita hasilkan melalui yaitu namanya meditasi. Gitu, ya. Selain dari meditasi, energi ini bisa timbul dari yaitu namanya sugesti. Selain dari meditasi, sugesti, olah nafas, ya, relaksasi. Nah, itu adalah membentuk suatu energi serta hubungan Anda, pergaulan Anda dengan manusia, sesama manusia. Itu ada energi loh, ada perpindahan energi loh ya. Ketika Anda sering berhubungan dengan orang-orang toksik, itu energi Anda itu negatif loh. Jangan salah, ikut negatif. Tetapi ketika Anda bergaul dengan orang-orang yang enjoy, orang-orang yang humoris dan sebagainya, energi Anda akan positif. Ya, ada perpindahan energi gitu. Ya, Anda catat dulu ya. 7 cakra itu, yang pertama adalah muladhara cakra atau cakra dasar, yang kedua adalah pelan-pelan atau kenceng ya. Ya, saya ulangi, yang pertama adalah muladhara cakra atau cakra dasar, letaknya di tulang ekor itu. Yang kedua adalah swadhisthana cakra. Nah, ini cakra sek, ya, letaknya itu antara kemaluan sama pusar, di tengah-tengah antara kemaluan sama pusar gitu ya. Terus yang ketiga adalah manipura cakra, itu di ulu hati ini. Nah, ulu hati ini, sini, di atas pusar sedikit lah, gitu. Ya. Terus yang keempat adalah anahata cakra. Anahata cakra itu adalah cakra jantung. Jantung. Anda catat ya. Terus yang kelima adalah visuddha cakra atau leher, di leher ya. Cakra leher. Terus asna cakra. Nah, ini adalah cakra mata ketiga. Terus yang ketujuh adalah sahasrana cakra atau mahkota cakra. Nah, itu Anda catat. Dan Anda lakukan meditasi membangkitkan 7 cakra itu yang ada di video saya. Nah, itu jadi orang Jawa zaman dulu itu sudah mempelajari anatomi tubuh manusia. Kitanya aja yang tidak tahu. Jadi ilmu Jawa itu mungkin kalau saya belajar ilmu Jawa itu tahunan ya, bisa tahunan untuk bisa menyerapnya. Ada juga yang namanya nadi wisesa. Nah, orang Jawa sudah mengetahui itu nadi wisesa ya, yang ada di tubuh kita, yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Yang namanya ada yang namanya ida, ya, pinggala, sumsuna, hasti, gandarwi, jiwa, pusa, alam pusa, terus apa ya? Kita dulu ya, puhuh, sangkini. Nah itu, mohon maaf kalau saya lupa mana buku catatan saya. Itu, dan itu semua ada fungsinya masing-masing gitu. Ada juga ini 5 lapisan yang ada di tubuh manusia. Nah, ini akan saya perkenalkan sedikit demi sedikit ya. Tapi jangan menganggap bahwa saya ini adalah seorang spiritualis. Tidak ya, belum.
Belum ya. Ada 5 lapisan di tubuh kita, yaitu pancakosa. Ini kalau menurut orang Hindu ya. Pancakosa itu ya ada anamaya kosa, pranamaya kosa. Pranamaya ini energi ya. Manamaya kosa, terus mana catatan saya? Lupa. Bisnamaya kosa, terus Ananda maya kosa. Gitu. Saya kadang masih lupa. Saya baca terus itu lupa ya. Nah, untuk Anda segera bangkit dari ini semua ya, supaya konflik di pikiran Anda ini bisa Anda atasi, Anda harus mengenal yaitu yang namanya pikiran bawah sadar. Nah, begini, pikiran bawah sadar itu merupakan file dari jiwa ya, begitu. Jiwa itu ya meliputi pikiran, perasaan, alam bawah sadar, itu jiwa. Kalau roh saya nggak mau berbicara karena saya tidak tahu, gitu. Oke, sambil merokok, udah tonton aja sampai selesai. Nanti saya akan membimbing Anda untuk memasuki alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar Anda. Nanti akan saya jelaskan kenapa kita harus menembus dulu pikiran bawah sadar itu. Santai, nikmat sekali. Nah, ini ya. Ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Begitu. Yang saya ketahui loh ya. Kalau salah mohon maaf karena saya belajarnya baru sedikit, belum banyak yang saya pelajari, tapi ya saya berusaha untuk belajar. Semoga aja doakan saya akan menjadi seorang spiritual ya. Nanti di masa tua saya begitu, karena saya ini lagi belajar gitu. Nah, Anda harus bisa memasuki yaitu pikiran bawah sadar. Kebanyakan hipnoterapi, hipnosis, ya, gendam, apa, seseorang yang mau menghipnotis orang, ya, menghipnosis orang, itu harus mengantarkan orang tersebut memasuki pikiran bawah sadarnya dulu. Begitu. Kalau belum memasuki pikiran bawah sadar, maka orang itu susah untuk disugesti, dimasukin sugesti, gitu. Dan untuk memasuki pikiran bawah sadar, maka gelombang otak kita harus dominan ke gelombang theta dulu, gitu. Bingung ya Anda ya? Dan bingung ya. Jadi di otak manusia itu ada 5 gelombang, begitu. Delta, theta, alpha, beta, gamma. Itu yang saya ketahui ya. Kalau ada lagi saya nggak tahu. Tapi kalau saat kita ingin memasuki yaitu alam atau pikiran bawah sadar kita itu harus, otak kita harus yang mendominasi adalah gelombang theta. Nah, gelombang theta ini itu kalau kita itu dalam keadaan setengah tidur, akan tidur, atau saat mengantuk. Nah, ini waktu yang pas untuk Anda masuk di pikiran bawah sadar. Gitu. Tentunya harus ada yang mengantar kalau Anda belum bisa mengantarkan sendiri. Mohon maaf, saya ini bukan seorang yang bisa mengobati orang. Tidak. Istilahnya ini saya hanya penunjuk jalan, ya. Misalkan Anda ingin pergi kemana malam hari, ini loh saya kasih jalannya, dan ini saya kasih senternya, biar Anda tidak gelap, biar Anda bisa melihat jalan itu. Ya, yang perlu Anda ketahui adalah itu. Jangan menganggap saya ini bisa menyembuhkan, begitu. Saya ini hanya mengantar, gitu. Ya, memberikan jalan, memberikan senter. Kalau malam hari Anda bisa melihat dengan jelas, gitu. Itu ya. Nah, setelah kita bisa memasuki pikiran bawah sadar kita, maka di situ kita akan bisa yang namanya yaitu, kalau dalam istilah komputer itu install ulang ya, menghapus memori-memori lama, dimasukin memori baru, begitu. Makanya seorang ahli hipnosis atau hipnoterapi yaitu kalau kita nggak mau dihipnotis, ya nggak bakal bisa gitu.
Saya kira itu ya, yang saya ketahui adalah itu. Makanya di sini dibutuhkan yaitu gelombang otak kita harus ke theta dulu, dan untuk bisa memasuki pikiran bawah sadar. Nah, kalau Anda sudah bisa memasuki pikiran bawah sadar, maka nanti Anda bisa mensugestikan diri Anda sendiri. Misalnya dengan sugesti yang positif. Mulai saat ini dan seterusnya, saya akan selalu sehat, dan sebagainya. Atau bisa mendengarkan afirmasi, audio afirmasi, audio meditasi, gitu. Nah, sekarang Anda relaksasi, Anda meditasi, itu sebenarnya otak ini nanti akan yang mendominasi adalah gelombang theta, gitu. Itu yang saya ketahui adalah itu, ya. Jadi Anda kalau misalnya siang hari, ya, kalau gelombang di otak Anda beta, ya udah, Anda akan susah untuk yang namanya yaitu diberi sugesti, karena gelombang beta ini kita dalam kesadaran penuh, fokus dalam kesadaran penuh. Nah, makanya alangkah baiknya Anda meditasi itu saat mau tidur. Anda relaksasi saat mau tidur, itu bagus, itu akan cepat. Tetapi kalau Anda relaksasi misalnya siang hari dalam keadaan begini, itu ya bisa, tetapi untuk masuk ke pikiran bawah sadar itu susah, gitu ya. Oke, langsung saja, nggak lama-lama saya akan mengantarkan Anda, memberikan jalan, memberikan petunjuk supaya Anda bisa memasuki pikiran bawah sadar Anda. Itu. Ya, ini. Oke, kita mulai. Silakan. Anda boleh pakai headset, boleh. Anda nggak pakai headset juga nggak apa-apa, tapi Anda letakkan, Anda boleh bersandar atau berbaring. Gitu. Ya. Nanti itu Anda lakukan terus. Nanti pikiran Anda insya Allah akan, ya, tapi tidak sekali dua kali, itu harus terus menerus, ya. Jangan putus asa, gitu. Ingat, Anda tidak sakit parah, itu hanya konflik di pikiran Anda yang perlu Anda selesaikan, yaitu apa? Dengan memasuki pikiran bawah sadar, itu. Sudah? Sekarang Anda boleh menatap satu titik di depan Anda. Konsentrasi, tatap satu titik di depan Anda kalau Anda saat ini dalam keadaan duduk, dan tatap satu titik di atas Anda apabila Anda dalam keadaan berbaring. Terus Anda tatap terus. Saya hitung 1 sampai 5, maka tunggu aba-aba saya untuk memejamkan mata. 1, 2, 3, 4, 5. Pejamkan mata Anda, rilekskan kepala Anda, rilekskan leher Anda, punggung, pinggang, tangan, perut Anda, kaki, sampai ke jari-jari kaki Anda. Rileks, jangan dilawan, jangan tegangkan syarat-syarat yang ada di raga Anda. Biarkan gravitasi bumi yang menopang tubuh Anda. Pasrahkan badan Anda, jiwa Anda hanya pada Sang Pencipta. Tetap rileks. Sekarang pusatkan pikiran Anda pada nafas. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Rileks, harus rileks. Jangan ada saraf atau otot di tubuh Anda yang tegang. Semakin pikiran Anda mengingat hal yang lain selain tuntunan dari saya, pusatkan pikiran Anda pada nafas Anda. Terus pusatkan pikiran Anda pada nafas Anda. Tarik, hembus,
tarik, hembus, tarik, hembuskan. Ya, pusatkan terus pada nafas Anda, pusatkan terus. Semakin Anda mengingat hal yang lain, pikiran Anda langsung tertuju pada keluar masuknya nafas Anda. Ya, terus nikmati hembusan nafas Anda. Setiap tarikan dan hembusan nafas Anda semakin rileks, semakin nyaman, semakin damai. Saya ulangi lagi, setiap tarikan dan hembusan nafas Anda semakin rileks, semakin nyaman, semakin damai. Ya, nikmati nafas Anda, keluar masuknya nafas Anda. Setiap tarikan dan hembusan nafas Anda semakin rileks, semakin damai, semakin nyaman. Ya, nikmati terus, nikmati terus. Kosongkan pikiran Anda. Pikiran Anda hanya tertuju pada nafas Anda. Nah, dengarkan kata-kata saya dan ikuti dalam hati. Mulai sekarang dan seterusnya, tubuh saya akan semakin sehat. Tubuh saya akan semakin kuat. Tubuh saya akan semakin nyaman. Pikiran saya damai, hening. Mulai sekarang dan seterusnya, saya tidak akan memikirkan, saya tidak akan membaca lagi gejala-gejala penyakit. Saya tidak akan mengeluh lagi. Saya tidak mau berkata bahwa ini saya itu sedang sakit, karena saya ini adalah orang yang sehat. Saya ini orang sehat. Mulai sekarang dan seterusnya, bahwa tubuh saya ini sehat, sehat dan sehat. Terus konsentrasi pada nafas Anda. Terus, ya, nikmati. Nah, sekarang Anda boleh berdoa apa yang Anda inginkan. Berdoalah sesuai agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Ya, sekarang saya hitung 1 sampai 5, buka mata Anda secara pelan-pelan. 1, tetap fokus pada nafas. 2, gerakkan jari tangan Anda. 3, gerakkan jari kaki Anda. 4, tetap fokus pada nafas Anda. 5, buka mata Anda secara pelan. Ya, nah itu ya. Jadi itu kalau Anda ingin memasuki pikiran bawah sadar, yaitu biar apa? Kalau kita sudah bisa memasuki pikiran bawah sadar, sugesti apapun itu bisa kita terima. Tentunya harus sugesti yang positif. Contohnya aja begini ya, Anda mau tidur sudah memikirkan hal-hal yang negatif, berarti itu kita masih dalam keadaan otak kita masih mungkin gelombang beta yang mendominasi. Begitu, kita tegang aja terus, artinya nggak bisa tidur. Nah, itu makanya saat mau tidur, silahkan Anda masuki pikiran bawah sadar Anda. Ya, biar apa? Biar di otak ini yang mendominasi adalah theta. Gitu. Ya, itu ya. Maka tak henti-hentinya tetap dengarkan meditasi dari saya, audio meditasi dari saya, atau audio motivator yang lain. Gitu. Nah, saya ingatkan lagi, Anda tidak sakit parah, hanya terjadi konflik di pikiran Anda. Gitu. Salam sehat dari Briktasyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.